Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Tidak ada yang salah dengan janda. Yang salah adalah sudut pandang orang yang menganggap remeh. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi Mas Kian belum terlihat batang hidungnya. Aku mulai bosan menunggu. Kulangkahkan kakiku ke bagian kanan ruang tamu, menuju jendela. Aku membuka korden perlahan, berharap suami yang aku tunggu pulang. Namaku Nadia Kinanti. Aku seorang ibu anak satu. Usiaku 26 tahun. Anakku, Narendra Gustian, baru saja berulang tahun yang ketiga tahun, bulan yang lalu. Dan tahun ini adalah anniversary pernikahanku yang kelima tahun. Bunyi klakson mobil berwarna hitam dengan plat B dibunyikan. Aku yang sedari tadi di depan jendela tahu bahwa yang datang adalah Mas Kian. Dengan sedikit malas, aku langsung melangkahkan kaki ke depan pintu untuk selanjutnya membuka pintu gerbang di depan rumah. Banyak pertanyaan yang ingin aku sampaikan ke Mas Kian, tapi aku urungkan, aku simpan. Setidaknya sampai di dalam rumah nanti. Mas Kian membuka mobil, kulihat mukanya yang lelah. Tanpa sadar ku amati wajah Mas Kian sedari dulu tak banyak berubah. Matanya yang bulat dengan bulu matanya yang lentik. Alisnya yang tebal dan hidungnya yang mancung, khas orang Indonesia. Ya, aku akui Mas Kian good looking. Wanita mana yang tidak tertarik? Begitupun aku. Alasan pertama aku menerima lamarannya dulu adalah selain karena mapan, Mas Kian juga tampan. Kamu dari mana aja, Mas? Pertanyaan yang pertama keluar dari mulutku begitu kami berada di dalam rumah. Kok pertanyaanmu begitu? Jelas aku baru pulang kerja lah. Tidak ada raut ramah di wajahnya. Aku tahu dia lelah, tapi pertanyaan yang menggerogoti isi pikiranku keluar begitu saja. Benar kerja, kamu bukan baru pulang dari rumah wanita itu kan, Mas? Selidikku. Kamu tuh apaan sih? Suami lelah pulang kerja, kok malah bicaramu malah melantur? Mas Kian berlalu pergi begitu saja, mendahuluiku menuju kamar di sebelah kiri rumah ini. Kulihat punggungnya perlahan menghilang di balik pintu kamar. Aku tak mengikutinya masuk, aku memilih untuk duduk di sofa dan mulai bergelut dengan isi pikiranku sendiri. Kemana nada bicaramu yang ramah, Mas? Kemana wajahmu yang selalu dihiasi senyuman? Kemana tanganmu yang selalu erat memelukku ketika tiba di rumah? Kemana kecupanmu yang selalu mendarat di keningku? Aku rindu, Mas. Aku lelah selama 2 bulan ini bertahan diabaikan. Bertahan seolah kita adalah 2 orang yang asing yang baru bertemu. Anakmu juga rindu. Dia selalu bertanya, kenapa tak pernah melihatmu lagi di meja makan setiap malam? Kenapa tak pernah melihatmu lagi setiap akhir pekan? Kenapa seolah kau adalah sesuatu yang tak bisa kugapai? Bersamamu, aku ingin layaknya 2 sepasang kaki yang berjalan beriringan dan menuju tempat yang sama. Tapi kenapa tidak bisa sesederhana itu? Mas, bangun, subuh, sholat. Ku tepuk-tepuk pipinya pelan. Sesekali aku goyangkan tubuhnya untuk membuatnya bangun, tapi nihil. Ku pencet remote AC yang berada di atas nakas di samping kasur. Aku intip Rendra putraku yang berada di samping Mas Kian. Masih nyenyak. Mas, sholat. Sayang, bangun yuk, nanti habis sholat bisa tidur lagi kok. Aku berusaha kembali membangunkan Mas Kian. Apaan sih kamu?
kamu itu jadi istri gak ada pengertiannya sama sekali. Sholat tuh urusan dengan Tuhan. Aku bakal sholat kalau mau. Nada bicara Mas Gian meninggi sembari menepis tanganku di pipinya. Aneh, akhir-akhir ini aku tak pernah lagi melihat Mas Gian sholat atau membaca Al-Quran. Aku memilih pergi ke dapur. Aku tak ingin perdebatan kami pagi itu membuat Renda terbangun dan nangis. Hari ini hari Sabtu, pertengahan bulan. Seperti biasa, hari ini akan diadakan arisan ibu-ibu komplek. Kebetulan hari ini arisan diadakan di rumah Bu RT, jadi hampir semua ibu-ibu hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Inggit, lama gak kelihatan Bu, kata Bu RT di sebelahku. Iya Bu RT, kemarin habis pulang kampung dulu. Nada suaranya terdengar ramah, tapi raut mukanya tampak menyeratkan ada hal besar yang sudah terjadi. Arisan mulai berlangsung. Sambil sesekali kami menyantap hidangan yang tersedia. Seseorang nyeletuk melalui pembicaraannya. Bu RT, tahu nggak sih si Intan kasir minimarket depan? Sulit sekali memang kalau lagi kumpul seperti ini untuk menghindari gibah. Yang nggak ikut bicara pun mau nggak mau malah ikut curi dengar, termasuk aku. Iya Bu, Fitri, saya tahu. Saya sering ke sana dan kebetulan selalu Intan kasirnya. Emang kenapa Bu? Itu loh Bu, saya dengar dia tuh pelakor Bu. Ah masa sih Bu? Kelihatannya dia anak baik-baik kok. Saya beberapa kali dilayani sama dia, nyaman, orangnya ramah. Dia juga masih muda sekali, seumuran sama anak saya. Timpal Bu Sri yang berada di kursi dekat pintu. Rumah Bu RT siang itu riuh. Ada ibu-ibu yang pro dengan perkataan Bu Fitri. Ada juga yang memberikan sangkalan, sedangkan aku memilih diam. Aku tahu betul siapa Intan itu. 3 bulan yang lalu. Mas, kunci motor mana? Aku setengah berteriak di belakang pintu kamar mandi. Takut Mas Gian tidak mendengar. Coba deh cari di kamar di atas nakas. Gak ada Mas, tadi aku juga udah coba cari di situ. Di saku celana yang tadi aku pakai ada enggak? Aku gantung di belakang pintu. Aku bergegas kembali ke kamar untuk mengecek keberadaan kunci motor yang biasa aku pakai. Ketemu. Ah dasar Mas Gian, kalau naruh sesuatu enggak pernah di tempatnya. Gimana? Ketemu enggak? Ketemu. Ah dasar pelupa. Ledeku pada Mas Gian sambil memeletkan sedikit lidahku. Ah biarin, yang penting kamu suka kan? Timbal Mas Gian sambil sedikit tersenyum. Ya udah, aku pamit ya Mas. Kemana? Rendra nggak kamu ajak? Ke minimarket depan Mas, bentar kok nggak lama. Beras habis, kalau nunggu kamu yang beli kelamaan. Siang itu agak mendung, karena memang sedang musim penghujan. Perjalanan ke minimarket tidak memakan waktu lama, hanya sekitar 5 menit. Singkat cerita, dengan ramah kasir itu kembali menawarkan makanan yang bisa ditebus murah yang tersedia di meja kasir. Memang semenjak ada corona, protokoler kesehatan diberlakukan. Baik penjaga toko maupun pengunjung minimarket diwajibkan untuk menggunakan masker. Aku kembali memperhatikan kasir di depanku. Dengan masker medis yang menutupi hidung dan mulutnya di antara alis yang tebal, hampir saling bertautan. Cantik, batinku. Mungkin tingginya 160, lebih tinggi 5 cm dariku. Postur tubuhnya langsing tapi berisi. Warna kulitnya putih cerah dan aura yang berbeda. Ketika melihat matanya yang agak sipit, seperti enggan untuk berpaling. Entahlah, aku juga tidak begitu yakin. Intan Adinda, kubaca nama di saku bajunya. Sesamanya di rumah. Mas, tahu nggak kasir di minimarket depan? Aku baru pertama lihat. Yang mana? Kan di sana ada sekitar 3 kasir, tapi kadang shiftnya berbeda-beda. Yang namanya Intan Adinda Mas, tahu nggak? Oh itu. Kamu tahu Mas? Enggak, lagian tumben sih kamu merhatiin orang sampai segitunya. Biasanya juga cuek-cuek aja. Nggak apa-apa Mas, penasaran aja.
Iya sih, aneh. Kenapa juga aku tertarik padanya? Hal biasa kalau melihat penjaga toko cantik atau ganteng, karena itu bagian dari strategi marketing. Tapi Intan ini, aku merasa ada yang ditakutkan darinya, entah apa. 3 godaan terberat bagi pria, harta, tahta, pelakor. Padahal seminggu belakangan ibu kota terus diguyur hujan, tapi hari ini matahari seolah tidak malu memancarkan sinarnya. Begitu terik, aku menyipitkan mata ketika tidak sengaja sinar matahari masuk ke retina mataku. Hampir 3 jam aku menunggu kepulangan dia dari rumah Bu RT. Sesekali aku membuka HP, mengetikkan sesuatu untuk membalas chat yang masuk. Assalamualaikum. Terdengar suara salam dari luar. Terdengar pula pintu gerbang dibuka. Waalaikumsalam. Jawabku sedikit ketus. Dia meraih tanganku dan menciumnya. Rendra mana, Mas? Rendra dibawa sama Widya. Aku yang menyuruhnya kemari. Oh, ya udah, aku ke kamar ya. Dia beranjak pergi, tapi aku mencoba menahannya. Dia bisa meluangkan waktu. Aku ingin bicara sebentar. Baik, Mas. Dia mendudukkan dirinya di kursi ruang tamu mengikutiku. Aku terdiam sejenak sambil menimang-nimang apa yang hendak aku sampaikan adalah pilihan yang tepat. Ada apa, Mas? Hening. Dia, aku bermaksud untuk berpoligami. Mas, kamu serius? Kamu tahu kan, syarat utama poligami adalah harus adil. Sedangkan selama 2 bulan ini, kamu berusaha mati-matian mengabaikan aku dan anakmu. Dia diam sejenak kemudian melanjutkan ucapannya. Mas, tolong, beri aku satu alasan. Kenapa aku harus memberi restuku kepadamu berpoligami? Suaranya lirih dan bergetar. Air matanya jatuh begitu deras. Sakit, aku mencoba mencari jawaban, tapi tidak menemukan celah dari sosok dia. Dia wanita yang kunikahi 5 tahun lalu, adalah wanita yang amat baik. Bahkan karirnya cemerlang saat pertama kali aku mengenalnya. Tingginya kira-kira 155, wajahnya bulat dengan dagu terbelah. Alisnya tidak terlalu tebal, tapi tetap terlihat cantik. Senyumnya manis dengan gigi kingsul di bagian kanan. Hidungnya tidak terlalu mancung dan tidak juga pesek. Nada bicaranya ramah. Yang paling penting sayang kepada keluargaku, terutama aku. Kamu tidak ada kurang, tapi aku mencintainya dia. Semakin aku berpaling, semakin aku frustasi. Tidak ada jawaban dari dia. Dia berlalu pergi dan hari itu berlalu begitu saja. Aku berpikir kalau aku jadi istri yang nyaris sempurna dan tanpa celah. Pelakor hanyalah sebatas hoak di tengah-tengah aku dan Mas Gian. Aku bermaksud untuk berpoligami. Tanpa ekspresi Mas Gian menyampaikan maksud hatinya. Aku menatap Mas Gian lekat, mencoba mencari celah dari tatapannya. Aku benci kebohongan, tapi kali ini aku berharap Mas Gian tengah berbohong kepadaku. Nihil, Mas Gian tanpa paksaan dan dengan sadar mengatakan hal seperti itu kepadaku. Sesak, hatiku bergemuruh hebat. Buliran air mata yang tak tahan selama ini mengalir begitu saja. Aku usap air mataku dengan kasar. Aku tanya, apa alasan Mas Gian memilih wanita itu? Tapi jawaban Mas Gian menggelegar di hari yang terik seperti ini. Sampai-sampai rasanya jantungku hampir copot dari tempatnya. Aku mencintai dia. Aku ingin berteriak sekencang-kencangnya. Tanganku terkepal. Ingin sekali rasanya melayangkan tinju di wajah peselingkuh di hadapanku. Tapi aku hanya bisa terdiam. Hanya kata-kata. Aku memilih keluar dari ruangan yang pengap ini. Semalaman aku terjaga. Aku tidak bisa membiarkan bahtera rumah tangga ini karam begitu saja. Aku juga tidak ingin berpisah dengan Mas Gian. Terlebih perpisahan adalah aib di mata keluargaku. Mas Gian, aku memanggil Mas Gian yang hendak pergi bekerja. Aku bermaksud mengajaknya bicara. Nanti ya,
Aku harus berangkat sekarang. Mas, sebentar, 5 menit. Ada apa? Mas, tolong beri aku waktu seminggu untuk memperbaiki semuanya. Hanya seminggu. Seminggu? Iya mas, seminggu. Jika dalam waktu seminggu aku tidak bisa memperbaiki hubungan kita, kau boleh menikah dengan wanita itu, dan aku bersedia ditalak olehmu. Tidak ada jawaban. Mas Gian tampak berpikir keras, sepertinya takut apa yang akan dia setujui bisa jadi bumerang bagi dirinya. Baiklah, seminggu. Aku harap apa yang akan terjadi di kemudian hari adalah yang terbaik bagi hubungan kita. Aku harap juga baik bagi Rendra, mas. Lirihku. 2 hari sudah berlalu dari waktu yang aku sepakati dengan Mas Gian. Saat ini aku sedang berpikir keras bagaimana agar pernikahanku bisa terselamatkan tanpa harus mengikuti niat Mas Gian berpoligami. Jujur aku enggan di madu, bermimpi saja aku tak sudi. Aku sengaja bangun pagi sekali untuk menyiapkan beberapa macam sarapan di meja makan untuk disantap Mas Gian hari ini. Mas, sarapan dulu ya, aku sudah buatkan macam-macam sarapan favoritmu. Aku menarik kursi meja makan, mempersilahkan Mas Gian duduk. Mas Gian hanya berdehem. Ya Allah, hanya itu jawaban yang keluar dari mulut Mas Gian. Tidak ada ucapan terima kasih atau sekedar menyunggingkan senyum. Lagi, aku memilih untuk menahan amarahku. Mas, mau minum air teh atau susu? Bebas. Jawabnya singkat. Aku menyodorkan gelas berisi teh kepada Mas Gian. Setelah meminum air berisi teh tadi, Mas Gian bergegas pergi bekerja. Kapan ya terakhir kali Mas Gian meminta izin kepada aku ketika hendak keluar rumah? Aku hampir lupa saking seringnya Mas Gian berlaku dingin terhadapku. Rendra tidak berada di rumah. Mas Gian menitipkan Rendra kepada Widya, adiknya. Setelah menyetel program otomatis pada mesin cuci, aku beranjak ke kamar. Aku buka playlist di HP, kuputar sebuah lagu. Tiba-tiba aku terlintas satu nama yang bisa menolongku menyelamatkan pernikahanku. Intan. Dia pasti bisa menolongku keluar dari masalah pelik ini. Aku raih kunci motor yang tergantung di belakang pintu kamar. Kupacu motorku cepat menuju minimarket tempat Intan bekerja. Semoga Intan ada di sana hari ini. Setibanya di minimarket, aku langsung mencari keberadaan Intan. Aku melirik meja kasir, Intan tidak ada di sana. Aku keliling seisi minimarket, berharap Intan sedang merapikan barang-barang. Kemudian aku putuskan untuk menanyakan keberadaan Intan pada penjaga kasir hari ini. Bang, Intan gak masuk hari ini. Oh, Intan ada kok mbak, lagi urus barang di gudang. Syukurlah, aku lega mendengar jawaban barusan. Setidaknya aku tidak harus menunggu hari esok untuk bertemu Intan. Oh, kira-kira lama nggak ya biasanya? Bentar kok mbak, paling sebentar lagi juga beres. Penjaga kasir tadi melirik ke sebelah kanan meja kasir. Intan, ini ada yang nyariin. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat menunjukkan keberadaanku. Antara pelakor dan istri sah, kenapa harus selalu istri sah yang mengalah? Bukan hal baru di negara kita bahwa adanya orang ketiga di antara hubungan suami dan istri harus memaksa salah satu untuk mengalah. Bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian. Seperti kutukan, pesona pelakor mampu membuat seorang suami meninggalkan istri serta anaknya. Dan di sini sekarang aku berdiri di depan wanita yang di tangannya rumah tanggaku dipertaruhkan. Mbak Dia, ada perlu apa mbak? Tanya Intan keheranan. Intan, saya mau bicara sebentar, boleh? Tapi sekarang saya sedang jaga mbak. Saya pulang jam 2 siang, bisa tunggu saya sampai selesai bekerja saja. Baik, jam 2 siang kita ketemu lagi ya. Kalau begitu saya pulang dulu. Aku memutuskan untuk pulang saja, menunggu di rumah sampai Intan selesai bekerja. Jam di dinding masih menunjukkan pukul 11, masih ada waktu sekitar 3 jam.
sampai jam 2 siang. Aku membuka layar HP-ku, membuka aplikasi chat di sana, dan mulai mencari kontak Widya untuk menanyakan kabar Rendra. Rendra baik-baik saja kok mbak. Mbak mau jemput Rendra? Nanti ya Wid, mbak mau menyelesaikan masalah sama Mas Gian dulu. Tolong jaga Rendra baik-baik di rumahmu. Percakapan kami berakhir setelah Widya mengiyakan pesanku. Jam menunjukkan pukul 1 siang. Aku bergegas untuk menemui Intan kembali. Seolah pelangi yang muncul di tengah hujan, aku merasakan akan ada harapan bagi rumah tanggaku. Sampai di minimarket, aku memilih duduk di kursi minimarket yang terletak dekat pintu keluar agar mudah bagiku untuk melihat kepulangan Intan nanti. 1 jam menunggu, akhirnya aku bisa berbicara dengan Intan di sekitar cafe shop terdekat dari minimarket. Mbak, ada apa mbak mau ketemu saya? Saya tahu dalam hal ini kamu gak bersalah. Tapi Intan, hanya kamu yang saya rasa bisa menolong saya. Saya meminta tolong kamu, tolong bantu saya memisahkan Mas Gian dengan ibumu. Sambil memohon, aku memegang tangan Intan yang ia letakkan di meja kafe. Aku harap setidaknya Intan punya hati nurani untuk menolongku kali ini. Dengan harga diri yang masih tersisa, aku kembali mengulang ucapanku. Intan, kumohon, tolong aku. Aku menggenggam jari jemarinya makin erat, berharap dia tergerak. Itu di luar kuasa Intan, mbak. Sulit. Kalau mudah mungkin sejak awal sudah Intan cegah. Intan menundukkan pandangannya. Mungkin dia tidak bisa lagi membendung rasa malunya yang disebabkan ibunya. Sulit. Kenapa? Aku berusaha mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Bukan tanpa sebab Mas Gian suami mbak tertarik dengan ibu. Ibu, Intan tampak ragu untuk melanjutkan ucapannya. Kenapa Intan? Aku mendesak Intan untuk mau terbuka padaku. Ibu pemakai susuk mbak. Setengah berbisik, Intan mengatakan yang sebenarnya padaku. Jadi aku sudah tahu sejak pertama kali berbicara panjang lebar dengan Intan bahwa desas-desus yang beredar tentang dirinya pelakor adalah hoaks. 2 bulan lalu saat hendak ke minimarket, aku memergoki Intan yang pulang bekerja dijemput suamiku. Karena penasaran aku ikuti mereka. Aku ingin tahu kemana tujuan mobil dengan plat nomor yang aku kenal itu. Sekitar setengah jam berlalu, mereka turun dari mobil dan terlihat memasuki salah satu gang kecil yang hanya muat sebuah motor untuk masuk. Mereka tampak berhenti di sebuah rumah dengan desain yang terlihat tua. Tak lama kemudian keluar seorang wanita yang usianya sekitar 40 tahunan. Malam itu aku benar-benar seperti polisi yang akan menangkap basa penjahat. Dalam diam aku terus memperhatikan setiap hal kecil yang terjadi di depan mataku. Wanita itu terlihat cukup menarik dengan dress selutut yang ia kenakan. Dengan senyum yang merekah, ia menyambut kedatangan Mas Gian. Selang 5 menit Intan masuk ke dalam rumah, menyisakan Mas Gian dan wanita itu. Aku tidak mendengar sedikit pun obrolan mereka, hanya terdengar sesekali tawa wanita itu. Mereka tampak begitu intim. Dasar, gak tahu malu. Batinku. Aku kaget dibuatnya. Mas Gian, bagaimana bisa tertarik dengan wanita yang terpaut usia hampir 15 tahunan dengannya? Aku memilih pergi dari situasi yang tidak mengenakan itu ketika teringat Rendra di rumah. Sampai hari ini aku masih merasa tidak percaya. Apa yang kulihat hari itu adalah benar adanya. Setelah kejadian itu, esoknya aku temui Intan. Aku berondong Intan dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana mereka kenal? Di mana mereka bertemu? Dan sejak kapan? Intan menceritakan semuanya, mulai dari bagaimana mereka bisa saling mengenal dan sejak kapan mereka terlibat cinta terlarang. Sudut pandang Intan. Kamu bisa memilih ingin jadi anak yang seperti apa, tapi tidak bisa memilih terlahir dari orang tua yang seperti apa. Hari ini matahari begitu menyala
sehingga mampu membakar kulit siapa saja yang terkena sinarnya. Awan tidak nampak satupun di langit yang diciptakan Sang Maha Kuasa. Kebetulan hari ini aku kedapatan shift siang, sehingga dengan terpaksa aku panggang kulit putihku di bawah terik matahari. Kupacu motorku cepat, takut-takut kulit ini beneran jadi gosong. Sebelumnya aku bekerja di minimarket dekat rumah, tapi karena pekerjaanku menuntut untuk siap kapan saja dipindahkan. Disinilah aku terjebak sebagai kasir minimarket dekat perumahan pacar ibuku. Yang tak aku sadari menyeretku ke dalam masalah yang sangat besar. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana. Aku adalah seorang anak tunggal. Tapi karena himpitan ekonomi semenjak ditinggal almarhum ayah 3 tahun lalu, aku terpaksa jadi harus banting tulang membantu ibu mencari nafkah. Namaku Intan Adinda. Saat ini usiaku menginjak 20 tahun. Aku tinggal dengan ibu yang usianya terpaut 20 tahun dariku. Entah sejak kapan pastinya, tapi belakangan aku merasa janggal ketika ibu mulai menghindari banyak hal. Salah satunya ibu yang tidak mau makan ketika aku belikan sate untuk makan malam. Padahal sebelumnya ibu selalu terlihat senang ketika bisa menyantap sate yang aku bawakan. Yang paling kontras adalah ketika aku tak pernah melihat ibu mengerjakan sholat yang 5 waktu. Aku sungguh heran karena ibu selalu berpesan, walaupun hidup kami kekurangan, setidaknya jangan pernah meninggalkan sholat. Pernah satu waktu aku bertanya pada ibu, tapi ibu selalu berdalih sedang berhalangan. Hal yang semakin membuatku tak habis pikir adalah ketika ibu memperkenalkan pacarnya. Jelas umur mereka terpaut jauh. Apa tidak salah? Dia lebih cocok jadi kakakku sepertinya. Apalagi perawakan pria itu dan tampangnya idaman siapapun yang melihat. Sebenarnya awalnya aku tidak tahu bahwa pacar yang ibu perkenalkan kepadaku adalah suami orang. Sampai seorang wanita mengajak bertemu dan memberondongku dengan banyak pertanyaan tentang kedekatan ibu dan juga pacarnya. Dari situ aku mulai cari tahu sebenarnya apa yang terjadi antara ibu dan pacarnya. Belakangan aku mulai tahu bahwa ibu adalah pemakai susuk. Ketika tidak sengaja aku mendengar ibu berbicara dengan seseorang lewat gawai HP-nya dan membahas soal susuk yang ibu pakai. Dan karena ulah ibu, orang-orang jadi sering salah paham menganggapku sebagai pelakor. Ketika banyak dari istri-istri pacar ibu melabrakku di minimarket. Tolong saya mohon. Lirih wanita di hadapanku. Dia adalah istri dari salah satu korban susuk ibuku. Namanya Mbak Nadia. Aku bingung harus menjawab apa. Ini adalah hal yang benar-benar di luar kuasa seorang manusia biasa sepertiku. Sulit, Mbak. Aku berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Sebenarnya aku takut apa yang akan aku ungkapkan adalah aib yang sepatutnya harus aku jaga. Tapi di sisi lain, aku tidak mau seumur hidup harus dicap sebagai anak dari seorang pelakor. Ibu adalah pemakai susuk. Dengan sedikit berbisik, aku menjawab rasa penasaran wanita itu. Susuk? Dia mengulang ucapanku. Mungkin takut salah dengar. Iya, Mbak, tidak mudah menghilangkan pengaruh dari susuk. Mbak juga mungkin sadar bagaimana suami Mbak sama sekali tidak bergeming ketika Mbak peringatkan. Aku berusaha meyakinkan bahwa hal yang ia minta dariku adalah sesuatu yang sulit. Tidak, Intan, saya tidak bisa menyerah begitu saja. Saya hanya punya waktu 5 hari untuk menyelamatkan pernikahan ini. Pasti ada cara, tolong bantu saya, Intan. Lagi, Mbak Nadia berusaha meyakinkanku bahwa ada cara yang bisa ditempuh untuk menghilangkan pengaruh dari susuk itu. Iya, memang ada, Mbak. Saya pernah baca artikel bahwa pengaruh susuk bisa hilang jika si pemakai susuk melanggar pantangan yang ada, atau jika si pemakai susuk mau melepaskan susuknya. Dengan hati-hati aku mencoba menjelaskan apa yang aku tahu pada Mbak Nadia. Aku tercengang
begitu mengetahui arti susuk dari hasil berselancar di internet. Aku cukup sering mendengar orang-orang berbicara perihal susuk, tapi aku tidak pernah tahu bahwa di zaman yang serba online seperti sekarang, yang orang-orang bisa mengetahui isi seluruh dunia hanya lewat ujung jarinya, justru masih ada yang memanfaatkan hal mistis demi kepentingan diri pribadi. Aku tidak mau percaya pada apa yang dikatakan Intan perihal ibunya kemarin. Tapi otak ini hanya berkutat pada perubahan sikap Mas Gian yang berubah drastis. Mau tidak mau aku harus percaya pada apa yang tidak bisa terlihat oleh mataku. 4 hari lagi, ucapku pelan sambil kulihat tanggal di kalender yang terpasang di dinding kamar. Aku bulati setiap harinya agar tahu berapa hari yang tersisa bagiku untuk bertahan dengan semua ketidakmasuk akalan ini. Sebenarnya kemarin Intan berjanji padaku bahwa dia akan berusaha memohon pada ibunya untuk melepas susuk yang ibunya pakai, agar pengaruh susuk itu terhadap Mas Gian benar-benar hilang. Tapi mengingat betapa culas perlakuan ibunya terhadap keluargaku, apakah mungkin semudah itu? Apakah ibunya Intan semurah hati itu mau menolongku? Aku rebahkan tubuhku di kasur dengan kasar. Kuusap perlahan spray warna abu yang bercorak bunga mawar merah. Membayangkan ada wanita selain aku yang tahu aroma wangi tubuh Mas Gian di balik pakaian yang selalu ia kenakan, membuat luka di hatiku semakin menganga. Tiba-tiba udara di ruangan ini terasa sulit kuhirup. Aku merasa sesak. Kupukul-pukul dadaku perlahan. Selain kepada Tuhanku, kepada siapa aku bisa mengadu atas ketidakadilan yang aku alami ini? Perlahan butiran air mata menetes. Kupejamkan mataku. Lelah. Sejak kapan kegiatan rebahan menimbulkan rasa lelah seperti ini? Aku tersadar ketika dering di HP-ku berbunyi. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Dia. Apa kabar, Nak? Terdengar jawaban dari kejauhan. Suaranya begitu lembut, menenangkan gelisah yang aku rasakan. Alhamdulillah baik, Ma. Mama gimana? Sehat kan? Baik, Nak. Kamu baik-baik saja kan di situ sama suamimu? Jantungku berdebar hebat ketika Mama menanyakan kabar hubungan pernikahanku dengan Mas Gian. Baik kok, Ma. Kayak biasanya, Mas Gian memperlakukan dia dengan baik. Aku berbohong. Sebenarnya ingin rasanya aku berbagi semua lelah yang kian hari kian memberatkan langkahku ini. Kamu bohong, Nak. Mama tahu semuanya dari Widya, adiknya Gian. Ceritalah, kamu gak sedang hidup sendiri di dunia. Dari jauh Mama berusaha meyakinkanku bahwa aku punya seseorang yang bisa diandalkan. Mas Gian selingkuh, Ma, dan dia juga berniat berpoligami. Suara yang tadinya tertahan berubah menjadi serak. Kenapa aku lupa bahwa aku punya seorang ibu yang akan selalu mendukungku? Lalu kamu dan Rendra bagaimana? Apakah Gian setega itu terhadap kalian berdua? Kamu bahkan meninggalkan masa mudamu loh, hanya untuk mengabdikan diri sebagai seorang istri. Dan kamu juga telah memberikan keturunan yang sehat buat dia. Terdengar suara Mama yang khawatir di kejauhan. Aku bisa membayangkan betapa paniknya Mama mendengar pernyataan sepahit ini dari anak sulungnya. Ini bukan sepenuhnya salah Mas Gian, Ma. Wanita itu memakai susuk untuk menggoda Mas Gian. Aku berusaha membela Mas Gian. Aku mau Mama tetap melihat sisi baik pada diri Mas Gian. Kalau memang ngerasa berat, pulanglah dia. Mama selalu membuka kedua tangan Mama untuk memelukmu. Seperti petir di siang bolong, aku kaget atas jawaban yang Mama berikan. Aku sadar orang tua mana yang merelakan anaknya dimadu. Tapi jawaban Mama benar-benar mengagetkanku. Tapi, Ma, dia nggak bisa nyerah gitu aja, Ma. Memakai susuk atau tidak, kalau kamu satu-satunya bagi suamimu, dia nggak mungkin begitu saja tergoda dengan wanita lain. Tidak peduli semenarik apapun wanita itu.
Ibu memberi jeda pada ucapannya, kemudian melanjutkan lagi. Sadarlah, suami itu selingkuh atas kemauannya sendiri. Tidak lama ibu memutuskan sambungan di telepon ketika menyadari tidak ada jawaban sama sekali dariku. Sayang, lagi di mana? Mas, malam ini pulang gak? Mas Gian. Aku buka HP, melihat isi chat yang bercentang 2 abu tak kunjung jadi biru. Perasaan campur aduk, perkataan ibu siang tadi cukup membuatku tak berselera makan. Ingin rasanya aku melempar piring ataupun sejenisnya agar jadi serpian di depan mata. HP-ku berdering, dengan malas aku paksa bangun tubuhku dari sofa. Ya Intan, gimana? Maaf Mbak, sepertinya ibu tidak mau melepaskan suami Mbak. Terdengar suara berat di sambungan telepon. Baik Intan, gak apa-apa. Makasih ya udah mau bantu. Jawabku ramah, walaupun mungkin yang terdengar oleh Intan adalah jawaban kekecewaan. Sekali lagi, maaf ya Mbak, Intan masih kerja. Intan tutup ya teleponnya. Iya Intan, makasih. Rasa lelah menggerogoti batin dan jiwa ini. Aku langkahkan kakiku ke cermin yang ada di pojok ruangan ini. Aku tatap wajahku lekat-lekat di cermin. Pipiku yang tadinya cabi, ini hanya menyisakan rahang yang tergambar jelas. Wajahku yang selalu terlihat berbinar, kini hanya tinggal pucat pasi. Aku pun baru sadar bahwa bajuku yang tadinya pas membentuk lekuk tubuhku, kini jadi gombrang. Apakah ini alasan Mas Gian berpaling? Apa aku memang sudah tak secantik dulu? Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi isi kepalaku. Jika aku lawan hal mistis ini dengan hal mistis juga, apakah aku bisa mendapatkan Mas Gian kembali? Batinku. Suara knalpot yang bising saling bersautan, menandakan hari yang sibuk baru saja dimulai. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 7, tapi belum ada satupun sarapan yang tersedia di meja makan. Aku menyibak selimut yang menutupi seluruh tubuhku, berjalan perlahan menuju dapur yang terletak di belakang rumah. Aku buka lemari kitchen set yang terpasang di atas meja kompor untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Setengah berjinjit aku mencoba memasukkan tanganku ke dalam lemari, sambil meraba-raba, mencoba meraih apapun yang berada di sana. Tidak butuh waktu lama aku menemukan roti gandum. Segera aku lihat tanggal expired. Ternyata sudah expired sejak sebulan yang lalu. Aku tidak mungkin memakannya. Kemudian langkahku beralih menuju kulkas yang berada di sebelah kanan meja kompor, mengambil buah-buahan untuk sekedar mengganjal perut. Tadi malam Mas Gian tidak pulang, jadi pagi ini aku bisa bergegas untuk pergi. Aku sudah siap dengan gamis berwarna marun yang membalut seluruh tubuhku, dipadukan dengan hijab berwarna senada yang panjangnya menutupi sampai ke dada. Hari ini aku bermaksud untuk menemui Pak Ustadz Rahman, guru ngajiku dulu. Aku berharap Ustadz Rahman punya solusi dari masalah yang menimpaku saat ini. Rumah Pak Ustadz masih sekitar di sini, jadi tidak butuh waktu lama untuk sampai ke sana menggunakan roda 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Nadia, dari tadi nak, suara lembut, tatapan matanya teduh menyejukkan hati. Saya baru tiba Bu Ustazah, apa kabar Bu? Maaf baru bisa mampir sekarang. Kurai tangan wanita di hadapanku, kemudian aku cium. Tangannya tak sekencang dulu, tapi semerbak wanginya masih sama. Alhamdulillah baik nak. Masuk yuk ke dalam, kita ngobrol di dalam rumah saja. Bapak juga ada di dalam. Di dalam rumah aku menceritakan maksud dan tujuanku datang ke rumah Ustadz. Ustadz nampak menghela nafas panjang, kemudian baru memberi tanggapan atas ceritaku. Mohon maaf Nak Nadia, tapi perkara susu bukan hal yang bisa dianggap enteng. Terlebih jika khodam yang melekat pada wanita itu sudah kuat. Nak Nadia juga harus tahu jenis susuk apa yang dipakai si wanita. Pak Ustadz tampak berhati-hati menyampaikan apa yang diketahuinya. Lalu saya harus bagaimana Pak Ustadz?
Jujur, saya mulai putus asa sekali. Pikiranku buntu, suaraku memelan, menahan tangis. Sebenarnya memasang susuk termasuk perbuatan tamimah dan syirik, hal yang sangat dibenci oleh Allah. Saran saya sebaiknya Nak Nadia temui si pemakai susuk dan coba bicarakan baik-baik. Jangan lupa memohon dengan ikhlas kepada Yang Maha membolak-balikan hati, supaya orang yang bersangkutan diluluhkan hatinya. Pak Ustadz tidak banyak memberikan jawaban, tapi aku rasa cukup untuk jadi solusi atas permasalahan ini. Baik Pak Ustadz, jika itu jalan yang terbaik, insya Allah akan saya coba. Terima kasih atas waktu dan nasihatnya Pak Ustadz. Aku iakan nasihat Pak Ustadz tadi. Seraya berlalu pergi setelah berpamitan dengan Pak Ustadz beserta istrinya. Sisa waktuku tidak banyak. Hari ini juga aku harus menemui ibunya Intan di rumahnya. Sudah 10 menit berlalu. Sekarang jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 11:30. Tapi si empunya rumah tidak juga memperlihatkan batang hidungnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kembali ku ketuk pintu rumah di depanku, seraya mengucapkan salam. Tak lama keluar seorang wanita. Tinggi badannya hampir sama denganku, tapi sedikit berisi. Wanita itu memakai dress. Walaupun memakai dress, aura cantiknya tetap terlihat. Rambut dengan panjang sebau hitam lebat terurai. Wajah tanpa make up benar-benar khas orang baru bangun tidur. Tanpa lipstik, bibirnya yang agak kemerahan terekspos. Warna kulitnya tidak seputih Intan, tapi terlihat cerah dan terawat. Bisa dibilang wanita itu tetap terlihat cantik walaupun sudah menginjak kepala 4. Maaf, siapa ya? Tanpa menjawab salamku, wanita itu langsung bertanya siapa aku. Maaf Mbak, mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Nadia. Saya adalah istri sah dari Mas Gian. Aku ulurkan tanganku padanya, tapi tak kunjung mendapat sambutan. Dia melihatku begitu lekat dari atas ke bawah. Ada urusan apa ya ke rumah saya? Nada bicaranya ketus, tidak ada sedikit pun sorot ramah dari matanya. Memang pelakor, semua pada nggak tahu diri kayak gini ya, batinku. Sebenarnya ingin rasanya aku menjambak-jambak rambutnya yang terurai, mencakar-cakar wajahnya, mencolok matanya dengan kedua jari tanganku yang nyaris melotot itu. Tak sampai di situ, aku juga ingin mematahkan kedua tangan yang digunakan untuk merangkul suamiku. Boleh meminta waktunya sebentar? Saya ingin bicara 4 mata. Baik, bicara saja di dalam. Wanita itu mempersilahkan aku untuk masuk ke dalam rumahnya. Aku duduk di sofa ruang tamu yang mulai usang. Dia menyodorkan segelas air putih, tapi aku enggan untuk meminumnya. Maaf Mbak, langsung saja ya. Saya mau membahas perihal hubungan Mbak dengan suami saya. Mbak tahu kan, status Mas Gian itu pria beristri. Kondisi jantungku benar-benar sedang tidak baik-baik saja saat ini. Dekupannya mungkin lebih dari 100 kali per menit. Aku sungguh gugup atas jawaban yang akan disampaikan oleh wanita yang duduk di hadapanku. Jujur, awalnya saya tidak tahu Mas Gian sudah punya istri, dan setelah tahu, saya memutuskan untuk memutuskan hubungan saya dengan Mas Gian. Aku menatapnya lekat. Aku tidak yakin dia tengah jujur sekarang atau tengah berbohong. Lalu kenapa setelah tahu Mbak masih melanjutkan hubungan dengan suami saya? Aku menuntut jawaban atas pertanyaan wanita itu. Aku ingin tahu ada apa sebenarnya dengan Mas Gian. Mas Gian menolak putus dan ia berjanji akan menikahi saya. Lalu Mbak bersedia jadi istri kedua? Saya tidak masalah selama Mas Gian mencintai saya. Jawaban wanita itu menyesakkan kalbu. Denyut jantungku seperti semakin naik drastis. Otot-ototku menegang, tekanan darahku pasti ikut meningkat. Maaf Mbak, izin bertanya, apa benar Mbak memakai susuk untuk memikat Mas Gian? Aku sedikit menyondongkan badanku ke hadapan wanita itu. Takut-takut ada yang tidak sengaja mendengar ucapanku barusan.
Anda tahu saya memakai susuk dari siapa? Seketika wajah wanita itu memerah, menahan amarah. Dari Intan. Wanita itu menghela nafas panjang, kemudian mulai bercerita. Jadi begini, benar dulu saya menggunakan susuk, tapi setelah tahu Mas Gian adalah pria yang sudah beristri, saya memutuskan melepas susuk saya. Jadi maksud Anda Mas Gian dengan sadar melakukan perselingkuhan ini? Iya. Wanita itu menatapku lekat, berusaha meyakinkan bahwa yang sedang ia jalani sekarang dengan Mas Gian adalah proses yang terjadi secara alamiah, sebagai lawan jenis yang sudah sama-sama dewasa. Aku sekarang merasa sedang dipermainkan oleh kenyataan. Wajahku terasa dilumuri dengan kotoran. Degupan jantungku benar-benar di luar kendali. Kepalaku mendidih, seolah akan memuntahkan isi di dalamnya. Hening, tanpa sadar aku menangis di hadapan wanita itu. Semoga hal seperti ini tidak pernah terjadi pada Intan, anak semata wayangmu. Suaraku gemetar menahan amarah. Aku beranjak dari sofa dan bergegas melangkah pergi dari rumah wanita yang tidak tahu malu itu. Untuk pertama kalinya, aku menyesal memilih Mas Gian sebagai pendamping hidup. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bahagia setelah menikah. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 2:30. Malam itu pun Mas Gian tidak pulang. Kulangkahkan kakiku menuju toilet. Setelah mengambil wudhu, aku gelar sajadah. Kemudian aku laksanakan sholat istikharah 2 rakaat. Aku bisikan pada bumi dengan suara gemetar, agar yang berada di langit tahu bahwa aku merasa hancur berkeping-keping. Aku tengadahkan tanganku. Tanpa malu, aku meminta pada Tuhan yang Maha Pemilik kehidupan. Ya Allah, tolong hamba. Sungguh suamiku telah berbuat zalim terhadapku. Aku yang tidak tahu malu ini memohon dengan ilmu-Mu yang terbaik bagi urusanku ini. Sungguh Engkau Maha tahu, sedangkan hamba tidak tahu apa-apa mengenai ilmu Engkau. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku tumpahkan semua beban berat yang ada di pundakku. Sesal, marah, kecewa jadi satu. Benteng kepercayaan yang aku bangun selama bertahun-tahun goyah, tidak meninggalkan puing satupun. Setelah gelap terbitlah terang. Begitulah kehidupan. Walaupun kamu enggan, pagi akan tetap menyongsong, menampakkan sinarnya. Aku intip lewat jendela korden. Ternyata suara mobil Mas Gian yang berharap dibukakan pintu gerbang. Dengan malas aku ambil kunci gembok yang tergantung dekat meja makan. Kemudian aku berjalan menuju pintu gerbang. Aku buka gembok itu, kemudian aku buka gerbangnya dengan kasar. Banyak pertanyaan dan kalimat makian yang ingin aku sampaikan pagi itu pada Mas Gian. Tapi yang keluar dari mulutku ketika sampai di daun pintu benar-benar tidak terkendali. Mas, sebaiknya kita putus saja. Aku wanita yang dulu sempat bermimpi jadi satu-satunya di masa depanmu. Sekarang memutuskan untuk menjadi salah satu dari masa lalumu. Hening, tidak ada jawaban dari Mas Gian. Mas, tolong, jangan kayak gini. Tiba-tiba Mas Gian menarik tanganku menuju kamar dengan kasar. Dia menagih haknya yang tidak dipenuhi selama 2 bulan belakangan dengan paksa. Isi hati dan otakku bertolak belakang. Hatiku berkata bahwa aku ini masih istri sahnya. Tapi otakku terus memberontak, tak sudi sedikit pun ia sentuh. Aku terus berusaha melepaskan cengkraman tangannya. Dari bobot badan jelas aku kalah telak. Tapi entah kekuatan dari mana. Atau mungkin karena aku yang sudah dikuasai amarah. Aku dorong tubuhnya sekuat tenaga. Dia terjatuh di lantai. Aku segera beranjak pergi. Sedikit pun aku tak ingin menoleh. Aku ambil kunci motor di atas nakas. Aku harus pergi dari sini, batinku. Aku starter motor yang terparkir di dekat mobil Mas Gian. Kupacu motorku dengan cepat. Aku tidak mempedulikan Mas Gian yang terjatuh tadi. Pokoknya aku ingin pergi sejauh yang aku bisa.
"Kenapa mbak? Ada apa?" tanya Widya panik ketika melihat nafasku yang tersenggal-senggal begitu tiba di rumahnya. "Wid, tadi mbak hampir kecelakaan." Aku berusaha mengatur nafasku. Jujur, aku masih syok dengan kejadian yang baru aku alami. Tadi ketika hendak menyalip mobil di depanku, aku lupa membunyikan klakson, sehingga aku kalah cepat dan hampir tertabrak dengan kendaraan yang berlainan arah denganku. Beruntung jalanan tidak begitu ramai, sehingga ketika kendaraan yang berlainan arah menepi, aku bisa lolos dari maut. "Kok bisa? Mbak, ada luka nggak?" Widya tambah panik. Dipolak-balikan tubuhku ke kiri dan ke kanan untuk memastikan bahwa aku baik-baik saja. "Mbak, nggak apa-apa kok Wid, cuma shock aja." "Wid, Rendra mana? Mbak kangen sama Rendra." Aku pegang tangan Widya untuk menenangkannya. Aku celingukan ke sana kemari karena tak mendapati Rendra di rumah Widya. "Rendra masih tidur mbak, tadi malam dia baru bisa tidur jam 1, nangis terus mbak, nanyain mbak." "Kok kamu nggak bilang sih Wid? Kan bisa ngasih tahu mbak kalau Rendra rewel." Sedih mendengar Rendra menangis semalam mencariku. Apakah ini makna dibalik ikatan batin ibu dan anak itu kuat? "Wid, mbak kayaknya mau pisah saja sama Mas Gian. Mbak udah nggak bisa. Tiap Mas Gian nggak pulang ke rumah, mbak ngebayangin Mas Gian lagi ngabisin malam sama wanita itu. Dan itu nyesek banget Wid." Dia menatap mataku lekat. Ada kesedihan di balik sorot matanya. "Wid, mbak sudah sholat istikharah. Dan cuma jalan ini yang bisa mbak tempuh. Gak pernah sehari pun mbak ngebayangin bakal dihianati." Lagi-lagi air mataku jatuh tanpa bisa dibendung. Harus dengan cara apa melampiaskan amarah ini? "Mbak, udah ya jangan nangis. Widya ikut sedih lihat mbak kayak gini. Kalau mbak butuh tempat boleh kok, untuk sementara mbak di sini dulu sampai keadaan membaik." Walaupun Widya cuma sekedar adik ipar, tapi aku sudah menganggapnya seperti adikku sendiri. Aku dan Widya punya selisih umur 2 tahun. Dia belum menikah, tapi dia sangat mandiri. Di umurnya yang baru 24 tahun, dia sudah punya rumah sendiri yang lumayan luas untuk ditempati 3-4 orang. "Mbak boleh minta tolong gak Wid?" "Minta tolong apa mbak?" "Tolong ke rumah mbak, ambilkan baju untuk kebutuhan mbak selama di Bandung nanti. Mbak malas ketemu Mas Gian." Widya mengangguk tanda setuju. Dia mengambil kunci mobilnya yang tergeletak di meja untuk bergegas pergi menuju ke rumahku. Sudut pandang Mas Gian. Aku sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah semenjak obrolanku tempo hari dengan dia mengenai niatku berpoligami. Sebenarnya aku merasa bersalah tiap kali melihat raut wajah dia yang sayu dan sedikit pucat karena kurang tidur. Jika tidak pulang ke rumah, aku bermalam di hotel. Aku sama sekali tidak menemui Mira, selingkuhanku. Tiap malam notifikasi chat berbunyi. Aku tahu dia yang menghubungiku, tapi aku terlalu gengsi untuk sekedar membalas pesannya. Aku tidak pernah membukanya. Kadang aku hanya membacanya lewat bilah notifikasi yang aku scroll ke bawah. Dan pagi ini aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Jujur, aku mulai rindu dengan wanita yang aku nikahi sejak 5 tahun lalu. Aku rindu dia yang selalu tersenyum dengan memamerkan gigi gingsulnya. Aku rindu dia yang memanggil namaku dengan nada bicara manjanya. Aku juga rindu dia yang jika ngomel melebihi kecepatan kereta api. Tanpa sadar aku tersenyum getir ketika membayangkan tingkah ajaib wanitaku itu, yang beberapa bulan belakangan mulai hilang karena sudah aku renggut dengan paksa. Aku membunyikan klakson begitu sampai di depan pintu gerbang, berharap dia keluar rumah untuk membukakan pintu gerbang. Tak lama dia muncul, raut wajahnya sayu, mata pandanya semakin menghitam. Tidak ada sorot mata bahagia darinya ketika melihat kepulanganku. Menyakitkan, tapi mungkin ini cara dia untuk menyampaikan kekecewaannya. Aku memerhatikan dia dari belakang yang berjalan menuju pintu rumah. Rasanya aku ingin melompat memeluk wanita itu, tapi aku tahan biar nanti di dalam rumah saja.
"Mas, kayaknya kita pisah aja." Tanpa berbalik, dia berkata sambil memunggungiku yang berdiri di ambang pintu. Suaranya terdengar bergetar, menahan tangis. Kenapa? Kenapa harus kalimat itu yang keluar dari mulutnya? Justru ketika aku ingin kembali membangun puing-puing kepercayaannya yang sempat rubuh. Hening. Sama sekali tidak bisa berkata-kata. Mendadak, kalimat permohonan maaf yang aku rangkai sejak di perjalanan tadi hilang diingatan. Ada yang sakit di balik dada bidangku. Sesak. Aku sama sekali tidak pernah membayangkan kalimat itu keluar dari dia. "Mas, tolong jangan kayak gini," pekik dia ketika aku menarik kasar lengannya. Lengkar lengan dia begitu kecil. Aku baru sadar kalau dia mulai kurusan. Wajahnya yang bulat mulai terlihat tirus. Baju yang tadinya membentuk lekuk tubuhnya menjadi gombrang. Hatiku tersayat. Aku rengkuh tubuhnya. Aku berusaha menagih aku dengan paksa. Hati kecilku sedikit pun merasa tidak rela harus kehilangan dia. Aku terjatuh karena dorongan dari dia. Dia bergegas pergi ketika melihat aku berusaha bangkit. Perlahan punggungnya menghilang di balik pintu. "Dia, tunggu dulu." Aku berusaha menghentikan kepergian dia, tapi tidak sedikit pun dia menengok ke belakang. Aku meringis kesakitan, memegang pinggangku yang tadi sempat membentur nakas. Aku coba mengejar dia, tapi terlambat. Dia memacu motornya begitu cepat. Aku berbalik untuk masuk ke dalam rumah. Aku dudukkan diriku di sofa yang tergeletak di ruang tamu. Aku mencoba merenungi apa yang sudah terjadi. Penyesalan, hanya itu yang tersisa dari diriku. Andai bulan lalu aku membuang jauh rasa belas kasihan ketika melihat Intan pulang larut malam, mungkin aku tidak akan pernah bertemu dengannya ataupun terpikat dengan Mira, ibunya Intan. Dan aku tidak harus menempatkan rumah tangga yang aku bina bertahun-tahun dalam petaka. Aku mendengar pintu gerbang dibuka. Aku segera bangkit dari sofa untuk membuka pintu. Seketika senyumanku kembali datar ketika melihat yang datang adalah Widya. "Wid, kenapa cuma sendiri? Rendra mana?" "Rendra ada di rumah. Aku kemari cuma mau mengambil barang-barang kebutuhan Mbak Dia." Widya menjawab pertanyaanku dengan ketus. Dia sama sekali enggan melihat ke arahku. Dia terlalu sibuk memasukkan barang-barang yang akan ia bawa ke dalam koper. "Enggak, Wid, apa enggak pernah ngasih izin Mbak Widya keluar dari rumah ini?" Aku menarik koper yang dipegang oleh Widya, menahannya untuk tidak melanjutkan kegiatan selanjutnya. "Bang, kamu kok kayak gini sih? Bukannya ini yang kamu mau ya? Kamu mau Mbak Dia nyerah sama kamu kan? Dan pergi dari sini. Biar kamu bisa nikahin janda tua itu kan?" Nada bicara Widya meninggi. Tanpa melihat matanya, aku bisa tahu Widya sangat marah saat ini. Apakah kemarin aku sebrengsek itu sampai harus mendapat perlakuan kurang ajar dari adikku? Seketika aksi tarik-menarik koper terhenti. Aku membiarkan Widya pergi dengan koper di tangannya. Aku sendiri yang akan membuat dia kembali ke rumah ini, gumamku. Cuaca di luar begitu terik. Matahari tak segan memancarkan sinarnya. Kuintip di balik jendela. Tak ada satupun awan terlihat di langit ibu kota siang ini. Tapi walaupun di luar begitu cerah, kenapa seolah hanya aku yang diliputi awan duka? Aku gulir HP ke kiri dan ke kanan. Dia di mana? Tapi aku urung mengirim pesan. Aku hapus kembali pesan itu. Dia, aku ingin minta maaf masalah kemarin. Aku hapus kembali isi pesannya. Aku usap wajahku dengan frustasi. Di mana wanitaku itu berada sekarang? Apa dia baik-baik saja? Aku buka laci lemari. Kulihat surat nikah masih lengkap berada di tempatku. Bandung, aku teringat pada ibu mertuaku yang tinggal di sana. Aku ambil kunci mobilku yang tergeletak di lantai. Aku bergegas menuju rumah mertuaku. 40 menit sudah berlalu. Saat ini aku sudah berada di rumah ibu mertuaku. "Sehat, Mah?" Aku raih tangan ibu mertuaku yang mulai keriput
seraya menciumnya. "Baik nak, duduklah. Diminum, mumpung masih hangat." Ia menyeduhkan segelas teh hangat dan memintaku untuk segera meminumnya. "Ma, dia di sini." Dengan sedikit ragu aku mempertanyakan keberadaan dia pada mertuaku yang duduk berhadapan denganku. Dia nggak ada di sini kok nak. Mama terakhir komunikasi dengan dia seminggu yang lalu. Setelah itu dia nggak ada ngehubungi mama lagi. Mama pikir hubungan kalian sudah membaik. Mertuaku terlihat kaget ketika aku menanyakan keberadaan dia padanya. "Oh, nggak ada di sini ya, Ma?" Aku sedikit kecewa dengan jawaban mertuaku. "Nah, maaf, bukan maksud Mama ikut campur. Tapi Mama dengar dari dia katanya kamu selingkuh dan bermaksud berpoligami juga. Betul begitu?" "Iya, benar, Ma." Aku tertunduk malu mengetahui bahwa berita itu sudah sampai di telinga ibu mertuaku. "Sebenarnya apa alasan yang membuat kamu sampai mengkhianati dia?" "Maaf, Ma, Gian sempat hilaf. Bagaimana mungkin aku bisa jujur bahwa aku telah beberapa kali menghabiskan malam yang menggairahkan bersama Mira. Aku sendiri tidak tahu kenapa bisa sampai sejauh itu dengan Mira, apalagi usia kami yang jelas terpaut jauh. Meskipun kini hasratku pada Mira perlahan menghilang, aku tetap tidak bisa lari dari tanggung jawab untuk menikahinya. Nak Gian, kalau kamu bisa berjanji meninggalkan wanita itu dan berjanji hal seperti ini tidak akan terulang, Mama mau membantu agar dia tetap di sampingmu." Aku mengangkat wajahku, mencari kebenaran di balik perkataan ibu mertuaku hari itu. "Kamu yakin pengen pisah sama Gian, nak?" Pertanyaan Mama membuyarkan lamunanku. Aku menoleh menatap Mama yang berada di sampingku. "Iya, Ma. Sepertinya aku akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Tadi pagi Gian kesini mencari kamu." Terus Mama jawab apa? Mama jujur bilang kalau Mama nggak tahu keberadaanmu. Memangnya kamu kemana dia? "Aku menginap di Ciwidey, Ma, di rumah Tante Uli." "Ma." Aku meraih tangan Mama, menggenggam dengan erat. Aku tatap mata Mama dengan lekat. "Dia takut, Ma." "Takut kenapa? Cerita sama Mama dia. Selama Mama masih hidup, kamu tidak akan sendirian." Aku menangis sesegukan di pelukan Mama, tanpa bisa berkata apapun perihal sesuatu yang tengah mengusik jiwaku. "Dia, sebaiknya kamu temui Gian, coba terbuka padanya. Apa yang sebenarnya kamu mau dari pernikahan kalian?" Mama melepas pelukannya, mencoba memberikan solusi yang tidak pernah mau aku coba. Aku tidak pernah menyangka akan kembali ke rumah ini dengan kondisi sekacau ini. Aku amati setiap ruangan di rumah ini, berantakan. Entah apa yang sudah dilakukan Mas Gian selama aku pergi. Serpihan kaca kutemui dimanapun aku menginjakkan kaki. Au! Aku meringis kesakitan ketika tidak sengaja kuinjak serpihan gelas. Aku angkat kakiku. Aku bergegas menuju kamar. Aku bersiap untuk mengambil surat-surat yang aku perlukan untuk persyaratan pendaftaran penggugatan cerai nanti. Aku buka perlahan pintu kamar. "Mas Gian?" Aku kaget mendapati Mas Gian yang sedang tertidur pulas di kasur. Aku berusaha mengendap-endap untuk sampai pada laci lemari yang berada di depan kasur. "Dia, aku kangen." Jantungku berdebar hebat. Tanganku gemetar ketika tiba-tiba Mas Gian memeluk tubuhku dari belakang. Diciumnya juga aroma tubuhku. "Mas, tolong lepasin. Aku kesini bukan mau ketemu kamu." Aku berusaha memberontak, melepaskan tangan Mas Gian yang melingkar di pinggangku. "Aku masih suami sahmu, dia." Aku segera berdiri. Mataku membulat menatap tajam pada Mas Gian. Aku sedikit mengangkat bibir atasku. "Istri kamu, Mas. Apa aku sedang bermimpi? Apa kamu lupa perlakuanmu belakangan padaku? Hebat sekali kamu bisa lupa dalam semalam."
Aku menghela nafas panjang, mencoba menahan gemuruh yang mengusik ketegaranku. Hanya aku seorang diri yang berusaha menyelamatkan pernikahan kita. Kok ada orang yang gak tahu malu kayak kamu sama wanita murahan itu? Suara gemetar menahan amarah. Aku mengepalkan tanganku, berusaha sekuat tenaga agar tak bertindak jauh. Maaf dia, aku sempat hilaf. Hilaf katamu? Kamu pikir aku ini anak SD yang baru makan bangku sekolah? Hah? Aku tahu betul mas, perselingkuhan orang dewasa gak mungkin sesederhana bilang I love you. Mas Gian terdiam, tidak sedikit pun membantah atau menjawab perkataanku. Apa aku harus lega mengatakan kenyataan sepahit ini pada Mas Gian? Atau aku harus merasa bersalah? Entahlah. Kamar ini menjadi saksi bisu betapa aku merasakan kesakitan setiap hari. Betapa setiap pagi aku berusaha bangun walaupun tak ingin. Betapa jam dinding tak bosan aku pandangi sambil menunggu kepulangan suamiku. Lantai yang dingin ini menjadi saksi bahwa hanya namamu mas yang aku minta pada Tuhanku. Tapi apa gunanya? Kini kau dengan penyesalanmu dan aku dengan rasa sakit yang akan selamanya membekas. Dia, aku mau memperbaiki semuanya. Aku berjanji akan meninggalkan wanita itu. Tapi tolong, jangan pernah melangkah jauh. Bukan perpisahan yang aku mau. Mas Gian mengangkat kepalanya. Tangannya berusaha meraih tanganku. Digenggamnya tanganku yang mulai kurus, hening. Aku tidak bisa berkata sepatah kata pun. Air mata mengalir wajahku yang pucat pasi. Dadaku sesak. Tidak sanggup menerima kenyataan yang tengah aku hadapi. Dia, tolong beri aku kesempatan. Aku bersungguh-sungguh. Tatapan mata Mas Gian memelas, memohon padaku. Mas, kita ketemu di pengadilan saja. Tolong biarkan aku pergi dari sini. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Aku lepaskan genggaman tangan Mas Gian, kemudian berlalu pergi dari rumah yang sudah 5 tahun menjadi saksi betapa aku pernah bahagia diperistri oleh Mas Gian. Selamat tinggal, batinku. Widya, tolong beresin semua barang Rendra ya. Mbak mau bawa dia ke Bandung. Iya, baik mbak. Mbak, Mas Gian sakit mbak, lambungnya kambuh. Kemarin Widya yang nemenin Mas Gian. Detak jantungku tak beraturan. Aku berusaha keras untuk tidak mencari tahu kondisi Mas Gian lebih lanjut pada Widya, tapi aku gagal. Mas Gian di mana sekarang? Dia, kamu datang sayang. Mas Gian tersenyum tipis. Tangannya yang lemas mencoba meraih tanganku sebisanya, tapi aku tepis. Aku mulai mundur perlahan. Aku sudah bertahan semampuku. Harga diri yang tersisa dariku, aku singkirkan. Dan tetap memohon padamu untuk tetap tinggal. Tapi kamu sama sekali tak bergeming. Kau tetap pada pendirianmu untuk menikahi wanita itu. Lagi, aku menangis. Kali ini tangisannya lebih deras. Aku biarkan saja, tak aku seka, sengaja. Biar hari ini langit dan bumi jadi saksi penolakanku terhadap perselingkuhan di hadapanku yang mulai tak berdaya. Dia, maaf. Aku benar-benar menyesal, aku bodoh, dan aku bukan suami yang berguna. Mas Gian menitikkan air mata. Aku tidak tahu seberapa dalam penyesalannya, tapi apakah sebanding dengan luka yang ia torehkan padaku? Kemana rasa angkuhmu mas? Bukankah gak masalah buatmu kehilangan wanita sepertiku dan menikahi wanita lainnya? Aku tersenyum getir, miris. Kenapa hal seperti ini terjadi dalam hidupku? Dosa apa yang sekiranya membuatku pantas berada di posisi seperti ini? Sungguh aku ingin taubatan nasuha. Bukan perpisahan dia yang aku mau. Aku pikir tadinya aku bisa hidup tanpamu dan Rendra. Lalu semuanya akan tetap baik-baik saja setelah kepergian kalian. Tapi aku salah. Aku tidak lebih mencintai Mira. Mira? Oh, wanita selingkuhanmu itu namanya Mira. Padahal aku sengaja loh, tak ingin tahu. Tapi kamu inisiatif sendiri untuk memberitahu.
Sekarang apa gunanya penyesalanmu? Dia, tolong, sekali saja, aku mohon, maafin aku. Mas Gian mencoba bangkit dari tidurnya, mencoba mendekat padaku yang sudah berdiri di ambang pintu, bersiap untuk keluar. Mas, aku bisa maafin kamu sekarang dan memulai semuanya dari nol. Tapi apa kamu bisa jamin perselingkuhanmu tidak akan terulang lagi? Yang aku tahu selingkuh itu bak penyakit. Mungkin hari ini sembuh, tapi sewaktu-waktu juga bisa kambuh. Hening, tak ada jawaban dari Mas Gian. Kepalanya tertunduk dan tak berhenti dari usahanya untuk bangkit. Aku kesini untuk melihatmu yang terakhir kali sebelum putusan pengadilan. Aku sama sekali tidak berniat goyah dari keputusanku, Mas. Aku pergi. Maaf, kali ini aku harus egois. Aku benar-benar melangkah pergi, tapi kali ini langkahku terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Hari putusan pengadilan pun tiba. Mas Gian tidak hadir lagi. Entah apa yang sedang menimpa Mas Gian. Aku membuang rasa penasaranku jauh-jauh. Aku sudah sejauh ini. Aku tidak mungkin untuk kembali ke awal. Terdengar palu diketuk 3 kali, yang artinya aku resmi menyandang status janda. Air mataku berlinangan hari itu. Tidak apa-apa, aku kuat. Setelah ini aku bisa melanjutkan studi S2 aku dan berjuang membesarkan Rendra sendirian. Aku menggenggam tangan Mama. Aku usap air mata yang menetes di pipi Mama. Ma, gak apa-apa, semuanya bakalan baik-baik aja. Ayo pulang, Rendra nunggu di rumah. Aku menyunggingkan senyumku pada Mama. Aku tahu perasaan Mama sama hancurnya denganku. Tapi walaupun kita terpuruk, dunia akan tetap berputar, bukan? Ini bukan akhir duniaku. Ini adalah awal dari semua mimpi yang menunggu untuk kugapai. Terima kasih Widya, adik ipar yang tetap berada di sisiku sampai akhir. Walaupun berat, terima kasih sudah jadi bagian sejarah yang akan berkenang seumur hidupku. Terima kasih Mas Gian, sudah jadi suami yang sempurna. Walaupun pada akhirnya, kamu bertekuk lutut di hadapan pelakor. Dan cerita selesai sampai di sini. Tidak bermaksud menyinggung siapapun ya, tapi semoga semua pihak bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.